السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، وصلى الله وسلم وبارك وشرف وكرم على نبينا محمد، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين. أما بعد، أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا وأن ينور قلوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يطرد الشيطان من بيننا، ونسأله تعالى أن يكرمنا جميعا بالإخلاص، آمين. في بداية الكلام أشكر الجامعة وكلية الدعوة واللجنة المنظمة والأستاذ الذي رحب بي كثيرا، والدكتور الذي أعطاني من وقته، والحاضرين والحاضرات. أشكركم على الدعوة وحسن الإلقاء وحسن الاستقبال، وبارك الله بكم. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah melapangkan dada kita, menerangi hati kita, menautkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan niat ikhlas di dalam hati kita masing-masing. Kemudian beliau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada UINSA, kepada kuliah dakwah, fakultas dakwah, kepada panitia, kepada semuanya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada beliau untuk berbagi ilmu kepada kita semua. Dan juga tak lupa kepada moderator dan Prof. Ali Aziz yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وبعد، الحمد لله أنا سررت بهذه الدعوة، لا سيما بعد أن عرفت أن اسم الجامعة على لقب أحد الأولياء التسعة. في الأسبوع الماضي كنت في جاوة الوسطى في الجامعة، جامعة الأولياء التسعة، أما هنا الآن في جامعة على لقب أحد الأولياء التسعة، وهذا شيء أفرح به. Beliau berbahagia sekali, merasa senang sekali berada di salah satu universitas yang diberi nama dengan nama julukan salah satu wali songo, nama Raden Ahmad Rahmatullah kalau nggak salah ya. Kemudian mendapatkan julukan atau gelar sebagai Sunan Ampel. Beliau berbahagia sekali berada di tengah-tengah aktivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya. Setelah 1 minggu yang lalu beliau diundang ke UIN Wali Songo Semarang. Jadi setelah beliau mendengar ada UIN di Surabaya yang bernama Sunan Ampel, salah satu dari Wali Songo, beliau berbahagia sekali. Setelah sekali lagi sebelumnya beliau berada di UIN dengan nama bukan hanya salah satu dari Wali Songo, tapi Wali Songo Semarang. الأولياء التسعة لهم فضل كبير في نشر الإسلام في إندونيسيا.
كانوا والحمد لله على العقيدة السنية وفي الفقه شافعية مثلنا sama-sama. Bagaimana kita tahu bahwa Wali Songo punya peranan besar, punya jasa besar di dalam menyebarkan dan mengajarkan Islam dan nilai-nilai Islam di Nusantara, di Indonesia, terutama di Jawa. Wali Songo alhamdulillah mereka sama dengan apa yang kita yakini, apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka sebarkan di awal-awal kedatangan mereka di Indonesia adalah aqidah Asy'ariyah, dan secara fikih yang mereka ajarkan kepada masyarakat di Indonesia ketika itu adalah mazhab Syafi'i. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita semuanya memegang teguh akidah yang benar ini dan juga mazhab yang sangat populer di berbagai belahan dunia ini. Dan beliau juga sama mengajarkan akidah Asy'ariyah dan juga mazhab Syafi'i. مهم جدا لفهم الموضوع الذي نحن جئنا لأجله أن نعرف تماما من هم الأولياء التسعة وما هي عقيدتهم وما هي طريقتهم، كيف تمكنوا من جمع قلوب الناس حولهم. Untuk memahami tema yang saat ini sedang dibahas, penting sekali bagi kita untuk mengenal siapa itu Wali Songo, apa akidah mereka, apa mazhab mereka, dan bagaimana cara mereka di dalam menyebarkan agama yang benar ini sehingga banyak diikuti oleh masyarakat ketika itu. نفهم النهج الذي كانوا عليه وأن نعمل به، هذا يمكننا أن نعيش في أي مجتمع كان، في مجتمع أغلبيته مسلمة أم في مجتمع أقليته مسلمة. Memahami bagaimana cara Wali Songo di dalam menyebarkan Islam ketika itu, jika kita memahami hal itu dengan baik, kemudian kita amalkan apa yang menjadi nilai-nilai yang mereka ajarkan, ajaran-ajaran yang mereka sampaikan, kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan dengan mudah kita mampu bergaul di mana saja, dengan siapapun. Bisa membawa diri, bisa beradaptasi dengan siapapun, baik di daerah yang masyarakat muslim di dalamnya mayoritas, ataupun di negara atau di daerah yang di dalamnya umat Islam adalah minoritas. Islam dinul rahmah wa dinul adl wal i'tidal. Karena Islam adalah agama yang membawa kasih sayang, dan Islam adalah agama yang membawa keadilan dan moderasi. Agama yang membawa nilai-nilai yang moderat. Islam dinu jami'il anbiya min awalihim Adam ila akhirihim Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Islam adalah agama yang tidak hanya dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi juga diajarkan oleh seluruh nabi, mulai dari Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Agung Adam alaihi salam sampai Nabi yang terakhir, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. آدم مسلم ونوح مسلم وإبراهيم مسلم وعيسى مسلم وموسى مسلم ومحمد مسلم، كل الأنبياء مسلمون عليهم السلام. والدين الذي رضيه الله لعباده هو الإسلام، وهو الدين السماوي الوحيد. الإسلام الدين السماوي الوحيد. Semua nabi membawa agama yang sama, yaitu agama Islam. Nabi Adam adalah seorang muslim, begitu juga Nabi Nuh dan para nabi yang lain, sampai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang muslim yang membawa agama Islam. Dan Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Islam adalah satu-satunya agama samawi. Islam adalah satu-satunya agama yang bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dinus samawiyyu wahidun wa huwa al-Islam.
فلا يجوز أن يقال الأديان السماوية، لكن يجوز أن نقول كتب سماوية أو شرائع سماوية. Oleh karenanya perlu kami tegaskan bahwa satu-satunya agama samawi adalah Islam. Tidak boleh kita mengatakan agama-agama samawi, karena agama samawi hanya satu, yaitu Islam. Boleh kita mengatakan syariat samawiyah atau kitab-kitab samawiyah atau samawi. Tapi kalau agama satu-satunya yang samawi atau satu-satunya yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. هناك سؤال يخطر في بال كثير من الناس. هؤلاء المتطرفون الموجودون في هذا العصر كيف نقاومهم؟ كيف نحمي شبابنا منهم؟ كيف نحمي بلدنا منهم؟ Banyak pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa kalangan, bagaimana kita menjaga anak-anak kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga para pemuda di sekitar kita dari para ekstremis. سؤال ثانٍ وهو كثرت الفرق وكل فرقة تدعي أنها على الحق، فمن هي الفرقة الناجية التي كانت ولا زالت على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ Yang kedua, yang sering juga ditanyakan oleh banyak kalangan, saat ini menjamur aliran-aliran, semuanya mengaku sebagai aliran yang benar. Mengeklaim bahwa aliran yang lain adalah salah. Satu-satunya aliran yang benar adalah aliran kami. Masing-masing mengeklaim diri mereka sebagai pembawa kebenaran, yang lain semuanya salah. Oleh karena itu, banyak pertanyaan yang diajukan oleh banyak kalangan, bagaimana cara kita membedakan antara aliran yang benar dengan aliran yang salah? Bagaimana kita menentukan mana golongan yang benar, yang sesuai dengan apa yang ajarannya disampaikan oleh baginda Rasulullah dan para sahabatnya? لا مجال للضياع. لا ينبغي من الفطن أن يقول أنا في حيرة، أنا لا أعرف من هم على حق من هم على باطل. لا ينبغي منه أن يقول هذا. Jadi tidak semestinya masing-masing dari kita mengalami kebingungan, karena hal ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat jelas. Tidak perlu bimbang, tidak perlu bingung. Beliau akan menyampaikan jawaban atas dua pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak kalangan ini. سيما أنتم في أندونيسيا تعرفون وتسمعون عن الأولياء التسعة، فينبغي منكم أن تقولوا من كان على عقيدة الأولياء التسعة فهو على حق، ومن خالفهم في العقيدة فهو على انحراف. Lebih-lebih kita di Indonesia, dan kita sering mendengar cerita tentang Wali Songo, untuk menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh beliau, yang dinukil dari beberapa kalangan, jawabannya jelas, bahwa akidah yang dibawa oleh Wali Songo itulah ajaran yang benar. Sedangkan kelompok yang membawa akidah, membawa ajaran yang berbeda dengan apa yang diajarkan dan disebarluaskan oleh Wali Songo, maka golongan itu adalah golongan yang menyimpang. كانوا يعلمون الصفات الواجب معرفتها على كل مكلف، صفات الله. Para Wali Songo dan para murid-muridnya, orang-orang yang mengikuti mereka, selalu mengajarkan akidah yang benar. Di antara yang sering kita dengar dari guru-guru kita, dari orang-orang tua kita, bahwa Wali Songo dan para pengikutnya selalu mengajarkan sifat
wajib bagi Allah. Sifat 20. Kamu tahu sifat 20? Tahu? Yakin? Man yaqra'uha lana hadhihi? Siapa? Who read it? Ada yang bisa melantunkan sifat 20? Ayo dapat hadiah, dapat hadiah. Oh nanti itu pada berebut. Oke, monggo. Bismillah, sifat. Semua. وجود كده بقى مخالفة للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حياة سماء بصر كلام موردا عالما حيا سميعا بصيرا متكلما. الله ما شاء الله. الذي يعلم هذه الصفات مع الشرح والأدلة هذه علامة على أنه على منهج الأولياء التسعة. علامة على أنه على منهج الأولياء التسعة. أما الذي يعلم عكسها يقول التوحيد 3 أقسام: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء والصفات. 9. Dari sini kita tahu bahwa kalau ada kelompok-kelompok pada masa sekarang yang masih mengajarkan sifat 20, menjelaskan sifat 20 dengan hujjah, dengan dalil, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para ulama kita terdahulu, terutama para wali songo, maka kelompok itu adalah kelompok yang benar. Tetapi kalau ada kelompok saat ini yang mengajarkan ajaran yang berbeda dengan sifat 20 ini yang sudah diajarkan oleh para ulama dari masa ke masa, termasuk para wali songo. Kemudian mereka mengatakan tauhid ada 3, katanya uluhiyah, rububiyah, al-asma was sifat. Ini jelas adalah kelompok yang menyimpang. كذلك ما كان يعلمه الأولياء التسعة العقيدة السنية، الاعتقاد الجازم أن الله سبحانه وتعالى موجود لا يشبه الموجودات، لا يحتاج إلى شيء من خلقه سبحانه وتعالى. Di antara yang diajarkan oleh para wali songo adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, tetapi tidak seperti segala yang ada. Allah ada, tidak serupa dengan seluruh makhluk. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء فلا يشبه شيئا من خلقه، لا يشبه الأنوار ولا الظلمات ولا يشبه الإنسان ولا الجمادات مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. Allah adalah pencipta segala sesuatu, maka ia berbeda dengan segala sesuatu. Ia tidak sama dengan apapun. Ia tidak sama dengan siapapun. Apapun yang kita bayangkan, maka Allah tidak sama dengan apa yang kita bayangkan. Apapun yang kita khayalkan, maka Allah tidak sama, tidak serupa dengan apa yang kita khayalkan. أنا سأسأل سؤالا وهم يجيبون. Beliau bertanya, tolong dijawab dengan suara yang keras. Ready? Man khalaqal arsh? Siapa yang menciptakan arsh?
على Kurang keras. Kurang keras. Siapa yang menciptakan arasy? الله لا يحتاج إلى العرش. Allah tidak butuh kepada arasy. من خلق السماء Siapa yang menciptakan langit? الله لا يحتاج إلى السماء. Allah tidak butuh kepada langit. Siapa yang menciptakan tempat? الله لا يحتاج إلى المكان. Allah tidak membutuhkan kepada tempat. الله غني عن العالم. Allah tidak butuh kepada seluruh alam semesta. كما كان قبل المكان بلا مكان بعد أن خلق المكان لا زال بلا مكان. Sebagaimana Allah ada sebelum adanya seluruh tempat, maka setelah Allah menciptakan tempat, Allah tidak berubah, tetap seperti sedia kala, ada tanpa membutuhkan kepada tempat. لذلك يقول أهل السنة والجماعة الله موجود بلا كيف ولا جهة ولا مكان. Oleh karena itulah para ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa Allah ada tanpa bersifat dengan sifat-sifat makhluk, ada tanpa arah, ada tanpa tempat. لا يجوز أن يقال الله في كل مكان. نقول موجود بلا مكان وعالم بكل شيء. Tidak boleh kita mengatakan Allah ada di seluruh tempat. Tidak boleh kita mengatakan Allah ada di mana-mana. Yang diajarkan oleh para ulama ahli sunnah bahwa Allah ada tanpa tempat dan Dia mengetahui segala sesuatu. أقول repeat after me in bahasa Indonesia. Ya, beliau akan menyampaikan sesuatu, kemudian panjenengan semuanya ulangi, tirukan apa yang beliau sampaikan. Allah 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 ada tempat-tempat. Allah ada tanpa arah. Mungkin hum yaraduha. Ya, silakan tanpa dikomando oleh beliau, panjenengan sendiri. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa arah. Alhamdulillah. Bagus. Nas'aluhum soal. Beliau bertanya, إذا سألنا سائل لماذا المسلمون يرفعون أيديهم عند الدعاء إلى السماء؟ kenapa umat Islam ketika berdoa menengadahkan atau mengangkat tangan ke arah langit? Siapa tahu? Siapa mau menjawab? Ini Bapak Angkat dosen. tangan. Untuk mahasiswa dulu aja. Jangan dosen. Mahasiswa atas. Oh, satu ya. قبلة وقت دعاء. السماء in Arabic السماء berkata السماء As-sama قبلة kiblatu الدعاء. ad-du'a. Terima kasih. Afwan. نرفع الأيدي عند الدعاء إلى السماء ليس لأن الله يسكن السماء. Kita mengangkat tangan ke arah langit sewaktu berdoa, hal itu tidak menunjukkan atau menandakan bahwa Allah di langit. بل لأن السماء قبلة الدعاء. Hal itu dikarenakan langit adalah kiblat doa. كما أن الكعبة قبلة الصلاة. Sebagaimana Ka'bah adalah kiblat salat. المصلي يتوجه إلى الكعبة ليس لأن الله في الكعبة. Orang yang melakukan salat menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bah adalah tempat tinggal Allah, بل لأن الكعبة قبلة الصلاة. tapi karena Ka'bah adalah kiblat salat والسماء قبلة الدعاء. dan langit adalah kiblat doa. إن شاء الله فهم؟ semua faham? Jelas? Yakin?
100%. الحمد لله. إذن هذه تعاليم الأولياء التسعة على نهج النبي والصحابة. Ini adalah ajaran-ajaran yang disebarluaskan oleh para wali songo. Ini sesuai dengan manhaj yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. هذا المنهج يعلمنا الرحمة بالآخرين. Dan manhaj yang dibawa oleh wali songo juga mengajarkan kepada kita untuk menebarkan kasih sayang kepada siapapun. وأن نعين الآخرين على الخير. Dan membantu orang lain untuk melakukan berbagai kebaikan. ويعلمنا أن نعمل بالحديث الشريف إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. Manhaj ini juga mengajarkan kepada kita untuk memegang teguh sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dari sikap lembut itu keberhasilan di dalam dakwah, dan Allah tidak akan memberikan keberhasilan jika dakwah itu disampaikan dengan kekerasan. نتمثل بالأخلاق الحسنة وبالصبر. Dan manhaj ini juga mengajarkan kepada kita untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia. نبر آباءنا وأمهاتنا. Berbakti kepada kedua orang tua kita. نحترم الكبير ونرحم الصغير. Memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil usianya daripada kita. وأن نحسن إلى جيراننا. Manhaj ini juga mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. وأن نصل أرحامنا. Melakukan silaturahim, selalu menjaga silaturahim. وأن نتواصل مع أصدقائنا في طلب العلم بالصدق والأمانة. Manhaj ini juga mengajarkan kepada kita, manhaj yang diajarkan oleh Rasulullah dan kemudian diteruskan oleh wali songo ini juga mengajarkan kepada kita untuk saling berwasiat satu sama lain di dalam mencari ilmu agama, di dalam memperdalam agama dengan penuh amanah, dengan penuh kejujuran. نحترم الأساتذة الطيبين. Dan manhaj ini juga mengajarkan kepada kita untuk selalu hormat kepada ta'zim kepada guru-guru kita. نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. Begitu juga manhaj ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. وأن نطلب العلم من أهل العلم والمعرفة. Dan agar kita mencari ilmu dari guru-guru yang terpercaya. علم الدين يؤخذ مشافهة من العلماء الثقات الذين أخذوا العلم بالسند المتصل إلى رسول الله. Ilmu agama haruslah dipelajari dari guru-guru yang terpercaya yang memiliki mata rantai keilmuan, sanad keilmuan yang bersambung hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. علم الدين لا يؤخذ بمطالعة الكتب وحدنا. Ilmu agama tidak boleh dipelajari dari atau dengan cara menelaah kitab tanpa bimbingan seorang guru, tanpa bimbingan para dosen. علم الدين لا يؤخذ من جوجل. Ilmu agama tidak boleh diambil dari Google. بعض الناس إذا احتاجوا إلى سؤال يسألون جوجل يسمونه شيخ جوجل. Ya, sebagian orang ketika ingin bertanya atau ingin mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seputar agama, maka yang ia tanya bukan gurunya, bukan seorang kiai, tapi yang ia tanya adalah Google. Makanya kemudian Google ini mendapatkan julukan Syekh Google. هذه التعاليم الإسلامية نعمل بها في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين. Ajaran-ajaran Islam ini haruslah kita praktekkan baik di negara-negara Islam maupun di negara-negara non-Islam. مثلا نحن نعيش في أستراليا. Ya, beliau kebetulan berdakwah di Australia. Beliau hidup di Australia. أغلب الشعب الأسترالي ليسوا على الإسلام.
Sebagian besar penduduk Australia adalah orang-orang non-Muslim. قريب 25 مليون. Ya, penduduk Australia jumlahnya ada 25 juta, kurang lebih 25 juta. إندونيسيا كم؟ Indonesia ada berapa? 270 مليون. Kurang lebih 200 berapa Bu ya? 70 juta, 270 jutaan. أما عدد المسلمين في أستراليا قريب مليون. Jumlah umat Islam di Australia hanya sekitar 1 juta. أغلبهم في سيدني. Sebagian besar umat Islam yang ada di Australia itu tinggalnya di Sydney. سيدني يسمونها العاصمة الاقتصادية. Sydney ini adalah ibu kota ekonomi, nggak tahu saya istilah resminya apa nih? Pusat, ya pusat industri atau pusat ekonomi. أما العاصمة الإدارية عاصمة أستراليا كامبرا. Ya, tapi ibu kota Australia adalah Canberra. لكن أغلب المسلمين في سيدني وفي مدينة ملبورن. Sebagian besar umat Islam di Australia tinggal di Sydney dan juga di Melbourne. الحمد لله يوجد الكثير من المساجد في سيدني وفي ملبورن وفي غيرها من الولايات. Alhamdulillah banyak masjid didirikan di Sydney, di Melbourne dan juga di beberapa tempat yang lain. وعندنا في سيدني 3 مدارس إسلامية وفي ملبورن مدرسة إسلامية تعلم المنهاج الأسترالي إلى جانب التعليم الديني، القرآن واللغة العربية والمادة الدينية، العقيدة والفقه والأخلاق. Beliau di Australia punya 3 lembaga pendidikan, 3 madrasah. Yayasan beliau Darul Fatwa membawai 3 madrasah, 4 madrasah tadi ya. 3 di Sydney dan 1 di Melbourne. 4 madrasah yang berada di bawah naungan yayasan beliau atau lembaga beliau Darul Fatwa. Ini semuanya mengajarkan kurikulum Australia. Tapi di samping itu juga mengajarkan ilmu agama. Mengajarkan akidah, mengajarkan fikih, mengajarkan akhlak dan lain sebagainya. عدد الطلاب قريب 3,000. Ya, beliau punya santri dan murid di sana kurang lebih 3.000 orang, 3.000 pelajar. عندنا مركز الأزهر لتعليم العربية للناطقين بغير العربي. Beliau juga membawai apa yang disebut dengan Markazul Azhar yang mengajarkan bahasa Arab bagi natiqina bi ghairiha atau untuk orang-orang yang bahasa ibunya itu bukan bahasa Arab. عندنا إذاعة إسلامية راديو ستيشن 24 hours مسلم كوميونيتي راديو. Beliau juga punya stasiun radio namanya apa tadi? Muslim Community Radio. Nah itu dia ya. Muslim Community Radio. يمكن تسمعوها عبر الابلكيشن. Ya, jadi ada kalau mau cari di Play Store bisa diunduh Muslim Community Radio 24 jam bersiaran. وبهذا إندونيسيا. Siaran disampaikan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Arab juga bagi yang panjenengan yang ingin belajar bahasa Arab. Kemudian juga ada siaran dalam bahasa Indonesia. Sekarang ini live ya. Ini apa namanya, lantunan-lantunan nasyid bertemakan maulid karena kita sudah dekat dengan momen maulid. الآن يحضرون لاحتفالات المولد. Sekarang mereka sedang persiapan untuk mengadakan acara maulid besar-besaran di Sydney. في يوم الأحد عندنا احتفال المولد في أكبر قاعة رياضية في سيدني. Tanggal 24 komunitas yang beliau pimpin di sana melalui Darul Fatwa ini akan mengadakan acara maulid pada hari Ahad tanggal 24 September. Monggo yang mau ikut sana ya, mau datang. Ini yang mau datang silakan. Di
aula terbesar, di hall terbesar di Sydney. Di GOR ya, gedung olahraga. عدد Bukan GOR Sidoarjo ya, ini GOR terbesar di Sydney. الكراسي عددها 4000. Jadi ada 4.000 kursi. Ya, bisa menampung 4.000 peserta. Monggo ya, yang mau datang silakan. يحضر حاكم استراليا والوزراء والنواب والسفراء والجالية كلها العربية وغير العربية. Alhamdulillah datang para undangan dan juga jamaah dari berbagai etnis ya. Kemudian juga para pejabat di Australia, para pejabat di Sydney, kemudian parlemen dan lain sebagainya juga turut hadir dalam acara Maulid ini setiap tahunnya. يوجد فريق نشيد من إندونيسيا ينشدون باللغة الإندونيسية. Kemudian juga ada komunitas orang-orang Indonesia di sana, diaspora dari beberapa komunitas dari Indonesia yang juga tampil meramaikan acara Maulid ini dengan berbagai nasyid yang akan mereka lantunkan. الذي يتعلم العقيدة والنهج الذي كان عليه الأولياء التسعة يستطيع أن يعيش في أوروبا، أمريكا، في أستراليا وينشر العدل. Selama kita memegang teguh ajaran yang dibawa oleh para ulama kita terdahulu, selama kita memegang teguh ajaran dan manhaj yang dibawa oleh para wali songo, maka kita akan bisa berdakwah dimanapun, di Eropa, di Australia. Alhamdulillah, sampai berapa ribu orang yang ada di komunitas beliau, yang dipimpin oleh beliau di Australia. Akan dengan sangat mudah kita berdakwah dimanapun dan dakwah kita akan diterima. أما هؤلاء الذين يعلمون التجسيم يشبهون الله بخلقه، يقولون هو جالس على العرش، ويكفرون المسلمين، ويحرمون عمل المولد، ويحرمون قراءة القرآن على أمواتنا المسلمين. Ya, ini berbeda dengan apa yang terjadi pada komunitas-komunitas lain yang tidak memegang teguh manhaj yang diajarkan oleh para wali songo. Mereka mengajarkan tajsim ya, mujassimah. Akidah yang menyatakan bahwa Allah adalah jisim misalkan, sama dengan makhluk, memiliki anggota-anggota badan. Mereka mengharamkan perayaan Maulid. Mereka juga gampang sekali mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Kelompok-kelompok seperti ini kalau berdakwah dimanapun pasti akan terjadi penolakan-penolakan. هؤلاء في أستراليا يشوهون سمعة المسلمين. Orang-orang semacam yang tadi disampaikan, pemahamannya seperti yang tadi disampaikan, mengharamkan maulid dan lain sebagainya. Di Australia mereka memperburuk citra Islam dan memperburuk citra umat Islam. يرون الناس من الإسلام. Dan mereka malah menjauhkan masyarakat Australia dari Islam. Malah semakin tidak simpatik dengan Islam karena ulah mereka. في ألعاب الأولمبياد الماضية الشرطة قبضت على بعض هؤلاء الشباب ويريدون عمل تفجير. Di Melbourne beberapa waktu yang lalu kepolisian setempat ini menangkap beberapa orang pemuda yang akan meledakkan ya pengeboman ya, yang akan melakukan pengeboman di salah satu tempat di Australia. Ya, ulah mereka ini orang-orang yang mengharamkan perayaan Maulid, mengharamkan tawassul, mengatakan bahwa membaca Al-Quran kemudian pahalanya disampaikan kepada mayit ini tidak sampai. Ya, mereka inilah, komunitas mereka inilah yang kemudian melakukan aksi-aksi teror di Australia dan itu semakin menjauhkan umat penduduk Australia dari agama Islam. وفي سيدني الشرطة قبضت على بعض هؤلاء الشباب يحاولون سرقة بنك. Mereka juga berulah
ingin mencuri uang, ya, atau merampok uang dari bank, ya, tentu untuk kegiatan-kegiatan yang mereka sebut sebagai jihad itu, dan mereka sudah berhasil ditangkap oleh kepolisian di Sydney. يجيزون لجماعتهم أن يسرقوا أموال من الأستراليين كان في البيوت أو في السوبر ماركت أو ما شابه ذلك. Jadi memang kelompok-kelompok mereka ini, para teroris ini ya, para ekstremis, para teroris ini memperbolehkan kepada para pengikutnya untuk menggalang dana dengan cara apapun, termasuk boleh bagi mereka merampok, mencuri uang dari bank, dari manapun juga, dari rumah, ya, asalkan itu untuk digunakan mendanai apa yang mereka sebut sebagai jihad fisabilillah. لذلك علينا أن نحذر منهم وأن نحذر منهم. Oleh karena itu wajib bagi kita semuanya untuk mewaspadai mereka, akidah dan aksi mereka ini, dan memperingatkan masyarakat dari bahaya akidah dan ajaran yang mereka sebarkan. وأن نحمي شباب المسلمين منهم وأن نحمي بلادنا منهم. Dan wajib bagi kita untuk melindungi dan menjaga anak-anak kita, orang-orang yang kita cintai dari pengaruh mereka, dan juga wajib bagi kita untuk menjaga negeri kita Indonesia dari ajaran-ajaran yang mereka sebarkan. hati-hati. Hati-hati. Awas. Waspadalah. Waspadalah. Insyaallah faham? Yakin? فلذلك هذه تعاليم أهل السنة والجماعة هي السبيل للتعايش في أي مجتمع نكون لو كان متنوعا أو متعددا. Jadi beliau menegaskan bahwa ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Wali Songo inilah kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita akan bisa beradaptasi dengan siapapun, dimanapun kita berada. وأنا أنصحكم جميعا أن تتعمقوا بفهم عقيدة الأولياء التسعة. Beliau memberikan nasihat kepada kita semuanya untuk memperdalam, ya, tidak hanya belajar, tapi memperdalam, belajar dengan mendalam, tapi juga dengan cara yang benar, akidah yang dibawa oleh Wali Songo. لأنها هي السبيل لجمع قلوب الناس على الحق. Karena dengan akidah yang benar yang diajarkan oleh para Wali Songo inilah kita akan dapat menghimpun orang-orang, hati orang, ya, dalam akidah yang benar. وبسبب الأولياء التسعة وجهودهم في نشر العقيدة وصلت إلينا إلى يومنا هذا. Ya, dengan sebab akidah yang benar ini, akidah Asy'ariyah, Maturidiyah yang dibawa oleh para Wali Songo, alhamdulillah Islam sampai di Nusantara, sampai di Indonesia, sampai di Surabaya, dan alhamdulillah orang-orang tua kita beragama Islam dan kita tinggal melanjutkan saja. Ini semuanya adalah barokah dan sebab akidah yang benar yang diajarkan oleh ulama kita terdahulu, terutama para Wali Songo. ولكن اليوم قليل من يعلم تعاليم الأولياء التسعة. Tapi saat ini sudah mulai jarang, ya, sudah mulai langka orang yang dengan gigih mengajarkan ajaran-ajaran Wali Songo. Dianggap sudah usang, dianggap sudah tradisional, sudah enggak modern. بعض الدعاة والأساتذة لا يهتمون بالعقيدة فقط يريدون إضحاك الناس. Banyak para dai, para mubaligh yang tidak lagi memperhatikan dan tidak lagi punya motivasi, punya semangat untuk mengajarkan kembali, menghidupkan kembali ajaran-ajaran yang dibawa oleh Wali Songo, terutama akidah. Mereka biasanya hanya bagaimana cara membuat lelucon yang segar, ya, tapi lalai di dalam menyampaikan akidah yang dulu pernah diajarkan oleh para Wali Songo. يريدون الشهرة والمال. Bagian dari mereka bahkan hanya menginginkan
popularitas dan amplop dan isinya ya. Mereka mau makan nasi goreng. لا يريدون نشر التعاليم الصحيحة. Ya, sebagian dari mereka seperti itu, hanya cinta popularitas dan bagaimana cara mengeruk uang sebanyak-banyaknya. Mereka hanya Nasi kabuli. itu yang menjadi semangat mereka, tidak, atau mereka lalai untuk mengajarkan hal-hal yang urgen, hal yang penting, menghidupkan kembali akidah dan ajaran yang dulu pernah dibawa oleh Wali Songo. لكن نحن نريد أن نحمل هذه العقيدة للأجيال المستقبل. Ya, kita tentu ingin terus menyebarkan dan meneruskan akidah ini ke generasi-generasi berikutnya. لو كان كل المشايخ يعملون مثل الأولياء التسعة ما كان ظهرت في إندونيسيا الفرق المنحرفة. Seandainya seluruh aktivis dakwah, seandainya seluruh dai, seandainya seluruh kiai, masyayikh mengemban amanat yang agung ini untuk melanjutkan estafet dakwah yang dulu pernah dibawa ajarannya, manhajnya oleh para wali songo, maka di Indonesia tidak akan muncul golongan-golongan yang menyimpang. هذه أمانة نوصيكم بها نحملكم إياها. Ini adalah amanah yang kami sampaikan ini, dan kami minta kepada semuanya untuk mengemban amanah di pundak kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. أن العقيدة السنية الأشعرية هي الضمانة لحفظ أفكار الشباب من التطرف وهي الضمانة لحماية الأوطان. Karena akidah sunniyah asy'ariyah inilah yang akan menjadi jaminan, yang akan menjadi garansi ya bagi kita semuanya untuk menjaga diri kita dan menjaga generasi-generasi selanjutnya dari pemikiran-pemikiran yang ekstrim, dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dan ini adalah jaminan akan selamatnya negara kita Indonesia dari kelompok-kelompok yang membawa penyimpangan-penyimpangan. إندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان. Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia ya, dari segi jumlah penduduknya. فلا تسمحوا أن يدخل إلى بلدكم أناس يحملون عقيدة جديدة. Maka janganlah kita perbolehkan, janganlah kita izinkan orang-orang masuk ke Indonesia dengan membawa akidah-akidah yang baru. من كان على عقيدة الأولياء التسعة أهلا وسهلا. سلامات. Barang siapa yang membawa ajaran dan akidah para wali songo, maka kita sambut dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling tinggi derajatnya di antara kita adalah yang paling bertakwa di antara kita. قد يكون إنسان غير مشهور مسلم فقيه غير مشهور أفضل عند الله سبحانه وتعالى من خطيب وداعي مشهور لكن ليس تقي. Bisa jadi orang yang biasa-biasa saja, tidak terkenal, tidak populer, lebih mulia menurut Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan seorang dai, seorang ahli ceramah yang sangat masyhur di kalangan di berbagai kalangan. Yang tidak bertakwa. Bisa jadi dia lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya karena ketakwaannya dibandingkan dengan ahli ceramah yang tidak bertakwa, yang masyhur walaupun masyhur tapi tidak bertakwa. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa an yashraha sudurana wa an yu'allifa baina qulubina wa an yatruda asyaitana min bainina. Allahumma waffiq kulla man hadara hadzal majlis ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, menerangi hati kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menautkan
hati kita dalam kebenaran, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan dalam kebaikan. اللهم أعط كل من حضر هذا المجلس مراده فيما يرضيك يا رب العالمين. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diinginkan oleh masing-masing kita, ya, keinginan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya diijabah, dikabulkan oleh Allah. اللهم أعط كل من حضر هذا المجلس الصحة والعافية Mudah-mudahan kita semuanya diberi sehat dan afiat. وارزقه رزقا حلالا مباركا واسعا. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berkah, rezeki yang luas, rezeki yang mudah. واجعله ممن يخدم هذا الدين. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang mampu berkhidmat untuk agama ini. وفق اللجنة المنظمة لهذه الدعوة ولهذه المحاضرة. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada seluruh panitia yang telah menyukseskan acara ini. ضيوف Dan kepada semua peserta yang hadir pada acara ini. كل من حضر. Dan semua yang hadir pada acara ini. ربنا آتنا في الدنيا حسنة Amin. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله وصلى الله